Assalamualaikum pengaca. Waalaikumsalam. Selamat memasuki Ramadan hari ke-5. Yes. Jadi begini pengaca Yeah. kan rame-rame lagi nih Apa itu? pemecatan Dokter Terawan. Iya. Kita tahu gitu Dokter Terawan pengaca. Eh? Mantan Menteri Kesehatan RI Iya. yang menjabat mulai Oktober 2019 hingga Desember 2020. Dia ini dokter tentara, Betul. sejak tahun 90. Dia adalah mantan kepala Rumah Sakit Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto. Yes. Nah, pada tanggal 20 Maret 2022 saat Muktamar ke-31 Ikatan Dokter Indonesia di Banda Aceh, Majelis Kode Etik Kedokteran mengeluarkan rekomendasi pemecatan untuk Dokter Terawan, dipecat Berarti dari IDI. Ada gelar dokternya juga? Hah? Tidak dari IDI, Ji. Kalau pemecatan dari IDI berarti dari Ikatan Dokter Indonesia, Ji. Iya, biasanya itu kenapa dipecat? Bukan dicabut gelar dokternya. Kenapa tadi dipecat? Karena persoalan ini metode cuci otak. Tahu yang dia perkenalkan dan dia klaim berhasil. Iya. Bahkan sudah menangani sekitar 40.000 pasien yang stroke dengan metode brainwash atau cuci otak ini. Biasa kalau sudah ada rekomendasi keluar itu, Kakak Imam toh, gelar dokternya juga tidak bisa dia pakai lagi. Iya. Nah, kenapa ini dipersoalkan? Karena menurut Ketua Umum PBID, Prof. Dr. Ilham Utama Marsis, setiap teknologi dan metode pengobatan mesti melalui uji klinis. Iya. Harus dibuktikan kembali bahwa dengan cara itu saja apakah bisa menggunakan terapi konservatif yang ada. Belum tentu. Sedangkan Dr. Priyo Pratomo, Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran mengatakan, Iya. kami tidak mempersoalkan DSA, tapi sumpah dokter dan kode etik yang dilanggar. Apa itu kode etiknya? Apa kesalahannya Terawan ini? Dia melanggar pasal yang ada di aturannya ini, yaitu pasal 4. Seorang dokter wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri. Jadi dengan penemuannya ini Pak Uca, Dokter Terawan dianggap mengiklankan dirinya sukses menemukan metode cuci otak. Terus apa masalahnya? Kenapa ini kita jadikan headline hari ini? Karena pemecatan ini terkait dengan Universitas Hasanuddin, kampus terbesar di Indonesia Timur. Betul. Kenapa terkait dengan Unhas dan kenapa Unhas terusik? Iya. Karena gelar doktor atau S3 Dokter Terawan tentang cuci otak ini dia peroleh di Universitas Hasanuddin. Jadi Universitas Hasanuddin terusik dengan pemecatan Terawan Agus Putranto sebagai dokter. Unhas terseret dalam kasus ini karena Terawan meraih gelar doktor di pasca sarjana Unhas. Jadi Unhas terusik oleh pernyataan pengurus IDI Rianto Setiabudi yang menyebut disertasi Dokter Terawan tentang cuci otak tidak kredibel. Bahkan disebutkan adanya dugaan tekanan yang diterima para pembimbing Dokter Terawan sehingga lulus dalam disertasi berisi metode cuci otak tersebut. Bahaya. Humas Unhas, Ishak Rahman, meminta Majelis Kehormatan Etik IDI menjelaskan secara utuh pihak yang menekan para pembimbing Terawan tersebut. Maksudnya begini, kalau kau tuduh pembimbingnya Dokter Terawan di Unas itu ditekan-tekan, jelaskan siapa yang menekan, dan begitu di Unas.
Jadi Nabi bilang Pak Ishak Rahman, kami tegaskan bahwa yang kami harapkan adalah ID mengungkapkan saja bukti-bukti siapa atau pihak mana yang diduga menekan tersebut, yang menekan pembimbing. Kan pembimbingnya ini promotornya tuh saat Dokter Terawan mengambil gelar doktor di UNHAS adalah Dekan Fakultas UNHAS, Kedokteran UNHAS waktu itu Profesor Dr. Irawan Yusuf. mati mau kok. Nah, judul disertasinya Pak Terawan di UNHAS itu bocah adalah efek intraarterial heparin fusing terhadap regional cerebral bioflow, motor effort de potensial, dan fungsi motorik pada pasien dengan stroke iskemik kronis yang diraihnya pada tahun 2016. Jadi gelar doktornya ini diraih di UNHAS 2016. pada tahun 2016, begitu Pak Uca. Jadi awalnya Pak Uca, Pak Terawan ini ingin mengambil gelar doktornya itu di UGM, di Yogyakarta, kota kelahirannya, tapi ditolak. Nah, akhirnya dia mengambilnya di UNHAS, begitu Pak Uca. Bahaya ya dia. Iya. Intinya Pak Uca, UNHAS membantah ditekan oleh pihak manapun, oleh siapapun terkait gelar Dokter Terawan di UNHAS. Dia tahu ah. Thank you, bro. Pare-pare, jangan pare-pare. Jadi begini Pak Uca. Besar. Ini Pak Rianto, ya kan? Mengatakan di DPR RI, ya kan? Bahwa pembimbing Terawan di UNHAS tahu ada kekurangan dari terapi cuci otak tersebut. Namun mereka diam karena ditekan oleh pihak eksternal. Nah ini yang tidak diterima oleh pihak UNHAS. Nah, pembimbingnya Pak Terawan, Prof. Dr. Irawan Yusuf, ini menurut Pak Ishak Rahman adalah seorang guru besar yang sangat disiplin, memiliki integritas yang tinggi, dan beliau sangat menjaga marwah akademik. Sehingga tidak mungkin beliau ditekan-tekan, apalagi untuk urusan karya akademik, kata Pak Ihsan. Jadi ini Pak Terawan ini orang hebat ini Pak Uca. Dia meraih gelar dokternya di usia 26 tahun di Universitas Gajah Mada. Dia pernah jadi dokter kepresidenan, jadi kepala rumah sakit RSPAD, hingga menjadi menteri kesehatan. Itu Pak Uca. Jadi ini Ji Pak Uca toh. Dokter Terawan dipecat, UNHAS terusik. Pasti tahu. Jadi UNHAS merasain Dokter Terawan meraih gelar doktornya di UNHAS karena ada sesuatu gitu Pak Uca kan. Nah, UNHAS bantah itu. Tidak benar itu. Pak Uca. Ini kan sekarang mahasiswa di seluruh Indonesia termasuk di Makassar sudah mulai melakukan aksi unjuk rasa menolak presiden 3 periode atau perpanjangan jabatan masa presiden. Kami tahu di mana tahu logika. Hari UNHAS sore sama Naistim LPI dan mungkin besok kemudian ini akan makin ramai aksi-aksi tolak mahasiswa. Menanggapi aksi tersebut Jokowi marah. Apa dia bilang? Tapi bukan marah sama mahasiswa, dia marahi menteri-menterinya. Apa kok? Dia perintahkan, menteri-menteri jangan kok lagi bicara-bicara soal wacana penundaan pemilu. Kan memang kemarin Pak Uca, ini kayak kompak semua menteri. Selalu bicara. Karena kalau pemilu harus ditunda karena corona lah, karena Indonesia masih butuh Jokowi lah dan berbagai macam. Bahkan Luhut mengatakan
Kalau bisa 4 periode. 100 sekian juta rakyat Indonesia masih menginginkan Jokowi. 110 juta warga Indonesia masih menginginkan Jokowi. Iya dan DE. Nah, Survei. iya. Ada tanya satu-satu. Jadi ini setelah mahasiswa mulai turun ke jalan, yang ditanggapi oleh Jokowi supaya meminta menteri tidak lagi Iya tahu. bicara soal penundaan pemilu. Iya. Dan Luhut janji akan patuh, tidak akan bicara lagi. Pakul pun. Jadi Pak Jokowi minta Hmm. mulai saat ini semua pihak di jajaran pemerintah tidak lagi membicarakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Iya. Karena menurut Pak Jokowi, masyarakat kini sedang kesulitan karena kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar. Iya tahu. Jadi kayak memang pembantu-pembantunya Jin Pak Jokowi ini yang mau ini. Bukan tuh jelas. Pak Jokowi. Betul. Penundaan pemilu ndak boleh loh. Oh, 10 tahun itu sudah cukup lama itu. Apa kan lu boy lah balembong. Jadi terkait dengan marahnya Jokowi ini terhadap para menterinya yang suka bicara tunda pemilu, Iya. juru bicaranya Pak Luhut, Jody Mardi mengatakan bahwa Pak Luhut yang dalam ini adalah Menko, Pak Luhut siap menaati perintah Presiden Jokowi Harus ketaati. terkait larangan membuat polemik penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Iya. Begitu Pak Ocha. Kamu nanti perpanjang lu. Iya. Ikut mau kau juga pemilihan. Ini pokoknya kalau ini terus diganu, mahasiswa sudah mulai mengatakan ini demo ini adalah reformasi jilid 2. Ih, dan deh. Jilid pertama dulu 98 Pak Ocha toh? Iya. Waktu Pak Soeharto diturunkan. Jadi jangan sampai terjadi lagi. Dan hebatnya Pak Ocha, Iya. aksi mahasiswa UNHAS tadi yang menutup jalan, Iya. macet 2 jam, Iya. didukung oleh warga. Ya tahu. Iya, jadi reporter kita tadi sempat mewawancarai beberapa pengguna jalan. Memang pada dasarnya mereka mengeluh karena kemacetan. Iya. Tapi di sisi lain mereka mendukung aksi mahasiswa ini Ya tahu. karena kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Minyak goreng selain langka, harga mahal. Iya. Ini ada lagi wacana gas 3 kilo Pertalite mau dinaikkan. Pokoknya macam-macam lah. Nah, jadi warga mendukung aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya tahu. Dan sekarang Poca tidak kayak dulu Kayak dulu tuh Iya. kalau televisi media media mainstream tidak mau siarkan, Muat, tidak Ki. mau muat. Sosial Mahasiswa di media. Instagramnya, di Iya. Facebooknya ramai. Ah. Sekarang kita lihat Instagram, Facebook saking aksi-aksi mahasiswa. Iya, kalau saya lihat tidak ada di TV deh. Iya, tidak ada memang. Ih, apa tuh di TV Iya, ya? Mati lala kok deh. Entahlah apa yang terjadi, ya kan? Tunda kita sama pemerintah. Iya, tapi sekarang ini zaman medsos Pak, di Iya. Twitter apa. Kalau misalkan tadi ada mungkin sekitar 500 mahasiswa UNAS Iya. unjuk rasa kan, semuanya itu warga. semua itu kan punya HP. Iya. Semua mas shooting. Kemudian semua sebar di Instagramnya, medsosnya masing-masing. Terus dikirimkan lagi teman-temannya juga upload Sebarkan kembali. Dan lebih mantap Pak Uca kalau Instagram medsos tidak diedit Pak. Kalau di TV masih diedit, masih di framing istilahnya. Ini tidak. Viral. Belum lagi warga yang nonton aksinya itu masih shooting juga. Jadi intinya mahasiswa menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden 3 periode. Ih, kan tidak logik minto kan. Dan ini UNHAS yang tadi itu berjanji akan kembali turun dengan massa lebih besar, mengajak seluruh mahasiswa, Dan masyarakat. dan lembaga-lembaga lainnya untuk The turun. Maxman utamanya. The Maxman juga supporter bola terbesar di Indonesia Timur Iya. juga menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Maxman siap turun ke jalan? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.